Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dede Jumina, Nutrisiano Febrianti, Nadratul Uyun, Imam Sudrajat, dan Muhammad Al-Fariji. Di sini saya akan membahas tentang hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya. Jadi di dalam dunia kerja atau organisasi, sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga. Kinerja dan produktivitas individu dalam organisasi sangat bergantung pada tingkat motivasi yang dimiliki. Motivasi ini adalah faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan pekerjaan dengan baik, berinovasi, dan meningkatkan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya, di sini ada hubungan antara karakteristik biografikal dan kinerja, yang mana terdiri menjadi 4. Yang pertama, usia dan kinerja. Jadi, usia itu sebenarnya salah satu faktor biografikal yang sering banget dikaitkan dengan kinerja seseorang dalam organisasi. Kenapa? Karena usia ini biasanya membawa pengaruh pada cara seorang bekerja, pengalaman, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan. Karyawan yang lebih tua, misalnya, biasanya punya keunggulan di beberapa hal. Yang pertama, mereka lebih berpengalaman. Jadi mereka udah sering banget menghadapi berbagai situasi dalam pekerjaan, yang mana membuat mereka itu tahu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian di sini ada pengalaman kerja dan kinerja. Jadi pengalaman kerja itu bisa dibilang salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas karyawan di dalam organisasi atau perusahaan. Kenapa? Karena karyawan yang sudah berpengalaman biasanya punya pemahaman yang lebih mendalam tentang tugas atau pekerjaan yang mereka lakukan. Contohnya, karyawan yang berpengalaman sudah tahu nih trik-trik atau cara-cara yang lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan tugas. Jadi mereka bisa mengelola waktu dengan lebih baik karena tahu prioritas mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditunda terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tingkat pendidikan dan kinerja. Jadi tingkat pendidikan seseorang itu ternyata punya pengaruh besar terhadap cara mereka bekerja. Biasanya karyawan yang punya latar belakang pendidikan tinggi itu lebih terampil dalam hal analisis. Jadi mereka cenderung bisa berpikir secara logis dan kritis, yang bikin mereka lebih siap untuk menangani tugas-tugas yang kompleks atau strategis. Kemudian yang keempat, latar belakang budaya dan kinerja. Jadi latar belakang budaya itu punya pengaruh besar terhadap cara seseorang bekerja, termasuk kayak nilai-nilai, sikap, dan perilaku kerja mereka. Ini karena budaya itu membentuk cara kita melihat dunia, berinteraksi dengan orang lain, dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Selanjutnya, di sini ada pengaruh kepribadian terhadap kepuasan kerja. Kepribadian individu dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan kerja serta rekan-rekan mereka, yang pada gilirannya berdampak pada tingkat kepuasan kerja mereka, yang mana terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kepribadian ekstraversi dan agribisnis, dan yang kedua kepribadian introvert dan conscientious. Yang pertama itu jadi kepribadian ekstraversi dan agribisnis.
Jadi individu dengan kepribadian yang ramah dan terbuka seperti yang ditunjukkan oleh dimensi ekstraversi dan agribisnis ini cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Jadi yang pertama, ekstraversi. Yang dimaksud dengan ekstraversi adalah orang yang mempunyai ekstraversi tinggi, biasanya lebih aktif secara sosial, senang ngobrol, percaya diri, dan energinya banyak kalau lagi ketemu orang. Mereka ini nggak gampang canggung dalam situasi sosial dan seringkali jadi pusat pelatihan. Kemudian yang kedua, agribisnis, yang mana lebih fokus pada sikap kooperatif, empatik, dan keinginan untuk menjaga hubungan baik sama orang lain. Orang yang agribisnisnya tinggi cenderung lebih peduli sama perasaan orang lain dan lebih suka kerjasama daripada konflik. Kemudian yang kedua ada kepribadian introvert dan conscientious. Jadi sebaliknya, individu yang cenderung introvert atau kurang teliti mungkin mengalami kesulitan dalam konteks pekerjaan tim. Jadi introvert ini biasanya lebih nyaman bekerja sendiri atau dalam situasi yang minim interaksi sosial. Jadi mereka itu cenderung lebih fokus pada dunia internal mereka, seperti pemikiran atau ide daripada banyak berkomunikasi dengan orang lain, karena mereka mungkin merasa canggung atau kurang nyaman ketika harus terus-menerus berkolaborasi dengan tim, apalagi kalau timnya membutuhkan diskusi yang intens atau interaksi sosial secara sering. Terus lalu kalau kita bahas tentang conscientious, ini adalah dimensi kepribadian yang berkaitan dengan seberapa teliti, terorganisasi, dan bertanggung jawab. Orang yang kurang conscientious biasanya lebih santai atau bahkan cenderung ceroboh dalam kerja tim. Ini biasanya menjadi masalah besar karena mungkin mereka itu kesulitan. Kemudian selanjutnya ada peran persepsi dalam meningkatkan motivasi. Yang pertama, persepsi positif dan motivasi intrinsik. Jadi ketika karyawan memiliki persepsi positif tentang organisasi, mereka cenderung merasakan rasa memiliki dan keterlibatan yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka. Ketika karyawan punya persepsi positif tentang organisasi tempat mereka bekerja, mereka cenderung merasa lebih nyaman, aman, dan dihargai. Jadi persepsi positif ini bisa muncul kalau mereka melihat bahwa organisasi punya lingkungan kerja yang suportif, adil, dan memberikan penghargaan yang sesuai dengan usaha mereka. Kemudian yang kedua, persepsi negatif dan dampaknya. Jadi persepsi negatif ini dapat mengakibatkan penurunan motivasi. Kenapa? Ketika karyawan merasa bahwa mereka tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil, hal ini dapat menimbulkan rasa frustasi, ketidakpuasan, dan bahkan bisa mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Jadi kalau karyawan punya persepsi negatif terhadap organisasi, misalnya mereka tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil, itu bisa berdampak buruk pada motivasi mereka. Saat mereka merasa bahwa usaha mereka nggak diapresiasi atau ketidakadilan dalam pembagian tugas seperti promosi atau penghargaan, biasanya mereka jadi kehilangan semangat buat bekerja. Kemudian di sini ada kemampuan dalam belajar dan adaptasi terhadap perubahan. Jadi kemampuan belajar dalam
beradaptasi dalam perubahan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan motivasi karyawan. Di lingkungan kerja yang dinamis, karyawan yang mampu belajar dan cepat beradaptasi dengan perubahan cenderung memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi. Di sini yang pertama, pentingnya kemampuan belajar. Jadi kemampuan belajar ini adalah kemampuan individu untuk menyerap informasi yang baru, memahami konsep dan menyerapkannya dalam konteks pekerjaan. Karyawan yang memiliki kemampuan belajar yang baik dan dapat dengan cepat menguasai keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tempat kerja. Kemampuan itu bukan cuma soal bisa mempelajari sesuatu, tapi juga soal bagaimana mengaplikasikannya untuk memberikan nilai tambahan di tempat kerja. Karyawan yang punya kemampuan ini biasanya lebih siap menghadapi tantangan dan lebih dihargai oleh organisasi. Kemudian yang kedua, adaptasi terhadap perubahan. Jadi adaptasi terhadap perubahan itu adalah kemampuan seorang untuk beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru yang muncul di tempat kerja. Misalnya ketika ada perubahan sistem kerja, teknologi baru, atau perubahan tugas, karyawan yang adaptif ini gak merasa panik atau tertekan. Bahkan sebaliknya mereka biasanya punya sikap terbuka terhadap perubahan. Jadi mereka nggak cuma melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang menghambat, tapi malah jadi kesempatan buat belajar dan berkembang. Kemudian selanjutnya di sini ada pemahaman terhadap tugas dan tujuan sebagai kunci keberhasilan karyawan. Di sini ada pentingnya pemahaman tugas, tujuan organisasi, kemudian membangun komunikasi efektif, dan pengembangan keterampilan. Yang pertama, pentingnya pemahaman tugas. Jadi, pemahaman tugas itu mencakup pengetahuan yang jelas mengenai tanggung jawab, proses kerja, serta hasil yang diharapkan dari setiap individu dalam organisasi. Karyawan yang memahami tugas mereka dengan baik cenderung lebih percaya diri dan melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Jadi pemahaman tugas ini mencakup tiga tanggung jawab. Yang pertama, proses kerja dan hasil yang diharapkan. Kalau kita sebagai karyawan memahami tugas dengan baik, itu artinya kita tahu apa yang menjadi bagian pekerjaan kita atau tanggung jawab kita, bagaimana cara kita menjalankan pekerjaan tersebut atau proses kerja, dan apa yang harus kita capai di akhir atau hasil yang kita harapkan. Jadi dengan memahami pemahaman seperti ini, kita jadi lebih percaya diri saat bekerja. Kenapa? Karena kita tahu dengan jelas apa yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Kemudian tujuan yang kedua ini ada tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi ini memberikan arah dan fokus bagi semua anggota tim. Ketika karyawan yang memahami bagaimana tugas mereka berkontribusi terhadap tujuan organisasi, mereka akan merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk bekerja keras. Jadi tujuan organisasi itu memberikan arah yang jelas sehingga semua anggota tim itu tahu kemana mereka harus melangkah. Ketika karyawan memahami tujuan ini dan bagaimana mereka mendukung pencapaian tujuan tersebut. Jadi mereka itu merasa pekerjaan mereka punya arti yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, dengan membangun komunikasi dan efektif. Nah, salah satu cara untuk memastikan pemahaman tugas dan tujuan itu adalah melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan.
yang mana memungkinkan pertukaran informasi yang penting mengenai harapan dan tanggung jawab. Jadi salah satu cara terbaik ini untuk memastikan karyawan itu benar-benar memahami tugas dan tujuan organisasi ini adalah dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi ini harus terbuka, artinya ada aliran informasi dua arah antara manajemen dan karyawan. Kalau hanya manajemen yang berbicara tanpa mendengarkan masukan dari karyawan, komunikasi jadi kurang aktif. Kemudian yang terakhir, pengembangan dan keterampilan. Jadi pengembangan keterampilan ini juga merupakan aspek utama dalam memastikan bahwa karyawan tidak hanya memahami tugas tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dengan baik. Baik, selanjutnya di sini ada pengaruh terhadap motivasi dan kinerja di tempat kerja. Yang pertama, pentingnya sikap positif dan dampak negatif. Jadi, kemampuan belajar adalah kemampuan individu untuk menyerap informasi baru mengenai konsep dan menyerapkannya dalam konteks pekerjaan. Karyawan yang memiliki kemampuan yang baik dengan cepat menguasai keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tempat kerja. Jadi kemampuan belajar itu bukan cuma soal bisa menerima informasi, tapi juga soal bagaimana memproses dan menggunakan informasi tersebut untuk menghadapi tantangan di pekerjaan. Semakin baik kemampuan belajar seseorang, maka semakin besar peluang untuk sukses di dunia kerja yang terus berubah. Kemudian di sini dampak sikap negatif. Jadi, adaptasi terhadap perubahan mencakup kemampuan untuk menyelesaikan diri dengan situasi baru dan tuntutan perubahan di tempat kerja. Adaptasi terhadap perubahan itu adalah kemampuan seorang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi atau tuntutan baru di tempat kerja. Karena di dunia kerja, perubahan itu pasti terjadi, entah itu dampak bentuk teknologi baru, perubahan kebijakan, terusnya juga lingkungan kerja, atau bahkan tanggung jawabnya yang berbeda. Kemudian di sini ada hubungan antara kemampuan kerja dan kepuasan kerja. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ini terdiri dari 4. Yang pertama ada faktor kompensasi. Kedua, hubungan dengan rekan kerja. Ketiga, peluang pengembangan karir. Keempat, pengakuan. Yang pertama, kompensasi. Jadi, kompensasi ini seperti gaji dan tunjangan. Berperan penting dalam kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa dihargai secara finansial, mereka cenderung lebih puas dan termotivasi dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua, hubungan dengan rekan kerja. Jadi hubungan positif dengan rekan kerja sangat penting karena dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan mendukung interaksi yang baik, juga memperkuat rasa kebersamaan sehingga karyawan merasa lebih terhubung dengan dan termotivasi. Yang ketiga, peluang pengalaman karir. Jadi karyawan ini ingin merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berkembang dalam berkarir. Seperti adanya program pelatihan dan promosi dapat memberikan rasa pencapaian dan tujuan mereka. Yang keempat, ada pengakuan. Pengakuan atas prestasi karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa bahwa usahanya mereka itu dihargai, mereka cenderung lebih merasa puas.
terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, motivasi dan kinerja karyawan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik individu maupun organisasi. Jadi karakteristik seperti usia, pengalaman, pendidikan, dan budaya mempengaruhi cara karyawan beradaptasi dan menyelesaikan tugas. Seperti kepribadian, seperti yang tadi, ekstroversi dan konsentrasius. Ini itu mempengaruhi interaksi sosial dan bagaimana menghadapi tantangan. Persepsi positif terhadap organisasi meningkatkan motivasi, sedangkan persepsi negatif itu biasanya bisa menurunkan motivasinya. Kemampuan belajar, beradaptasi, dan pemahaman tugas yang jelas juga membantu meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Jadi sikap positif dan kemampuan kerja yang baik membuat karyawan lebih produktif dan puas. Semua faktor ini saling mendukung untuk menciptakan hasil kerja yang maksimal di sebuah organisasi atau perusahaan. Sekian dan terima kasih. Berikutnya di sini ada kata-kata motivasi. Jadi masa depan emang di tangan Tuhan, tapi kalau kita cuma rebahan, tidur, makan aja, Tuhan juga angkat tangan. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Sekian dan